Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat yang terkasih, sebagai nyanyian pembuka di siang hari ini kita akan menaikkan pujian Terima Kasih Tuhan, dan kita lanjutkan dengan ref dari Besar Anugerah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih.
Sungguh besar anugerah-Mu. Kami juga ingin memberi syukur Bapa karena pada hari ini yang Kau telah adakan, kami boleh datang bersama-sama, boleh berkumpul di dalam gedung gereja ini, beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah membimbing kami sepanjang seminggu ini yang baru saja kami lewatkan. Terima kasih Bapa karena di Selandia Baru kami sudah tidak ada COVID case selama 22 hari. Kiranya Engkau boleh terus memberkati, kiranya Engkau boleh terus menjaga kami semuanya. Ingatkan kami Bapa bahwa Engkau selalu ada dekat pada kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Bapa, kami ingin memberi syukur juga untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dia rela datang ke dalam dunia ini, Dia rela hidup sebagai manusia, Dia rela mati di kayu salib, bukan karena Dia seorang yang jahat, tapi karena Dia rela untuk memikul dosa-dosa kami semuanya. Terima kasih juga Bapa karena Engkau telah membangkitkan Dia kembali pada hari ketiga, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Engkau. Karena kami mempunyai Juru Selamat yang hidup, maka kehidupan kami penuh dengan pengharapan. Kami tahu Bapa, karena kami yang percaya pada anak-Mu, kami akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapa, terima kasih juga Bapa, karena bukan hanya seminggu ini saja yang baru lewat yang Engkau telah menjaga kami, bahkan seluruh kehidupan kami Engkau telah menjaga dan memberkati kami. Pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengucapkan dan memberi syukur kepada Engkau dari Golden Offering. Kiranya Engkau mau menerima persembahan kami, supaya dilayakkan di mata Engkau. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau telah memberikan kami melalui firman-Mu, perintah-perintah-Mu dan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Bapa untuk terus tekun untuk membaca firman-Mu, mengerti dan melakukan. Tapi seringkali Bapa dalam kehidupan kami tidak melakukan. Kami ingin mencari jalan sendiri. Dan kalau kami melakukan hal itu, kami bukan hanya menyakiti hati Engkau, tapi kami juga menyakiti hati orang lain di sekitar kami. Bahkan kami menyakiti hati kami sendiri. Ampunilah Bapa. Dan kami ingin memberi syukur karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, Engkau akan mengampuni. Terima kasih. Panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, rupanya anak-anak semuanya udah di depan sini ya. Did you understand that? That was Korean. No? What was that? No? I'll switch to Korean now, shall I? Okay. Can you? Okay, the children come forward. Okay, I'll switch to Korean. 안녕하세요. No. No? Okay. All right. Yeah. Oh, there's the Bible. Thank you. All right. Now, can you just switch to the next slide? Who can tell me what that is? Ooh, you might not know. Your parents might not even know, but I think your grandparents will know.
don't? You do? Coffee maker? Good guess. It looks like a coffee maker, but it's not. It's not. Who would like to guess, yeah? Chocolate machine? Another good guess, yeah? A scale! What sort of a scale is it? It's a fish scale, is it? Oh, it's a weighing scale. All right, yeah. That's a weighing scale. Do you know how it works? You see the pan on the left side? That's where you put all of your stuff in there. And if you want to find out how heavy it is, they put that chocolate-looking, coffee-looking things. Those are the weights, all right, and they put it on the other side, and those weights, they already know how heavy it is, and so they put the weights on the other side, and if it balances, then that means that is the weight of whatever is in the pan. Okay, on, in, not on, over. Okay. All right, so that is a weighing scale. All right, now I'm going to tell you a story about a lady who was very, very poor, and this happened a long time ago because you can see that the weighing scale is an old-fashioned, antique weighing scale. You don't see that anymore these days, do you? All right, now, so this lady was very, very, very poor. Her husband, this was a long time ago, her husband went away to war. And of course, you know what happens in wars. A lot of people, they don't come back. So the husband didn't come back. And so this lady has got a young family, 3 kids, quite young, okay? And you know kids eat a lot, don't they? Do you eat a lot? Kind of, yes, so they eat a lot, and so she didn't have much money. And so she was down to her last $1. No more money. And so the next day she needed to go to the store to buy more food. She's only got $1. And so at night she prayed. She prayed and she prayed and she prayed. She said, Lord, I've only got $1, but I've got 4 mouths to feed. This $1 will not go very, very far at all. Okay? So you can't really buy much with $1. What can you buy with $1? Ice cream. You can't go full on ice cream. Okay? What else can you buy with $1? Lollipop. You see, you can't go full with lollipop. Yeah? Bread. Bread is pretty good. But would you like to just eat bread? No. Okay, so she prayed. Sorry? Just fridge? What's that? Oh, just a normal bread. Yes, with no Nutella. Okay. So she prayed and she said, Lord, I don't have much money, but I've got a long list. Here's my grocery list. Please, Lord, tomorrow when I go to the grocery shop, please, I ask so that the shop owner will have pity on me and will give me the food that I need. And so she prayed this because she... So she prayed and she knew, because this grocery store owner was not a very kind man at all. Okay? He was very, very stingy. If you owe him 1 cent, he will go for you. So, Lord, you owe me 1 cent. Okay? So she was very, very afraid. So she prayed all night. And in the morning when she went to the store, owner and she said, here is my list. And the store owner knows that this lady didn't have much money. So the store owner said, I'm going to go get these things. Do you have enough money?
And she said, I've only got $1. And he said, $1? All of this long list? You think you'll get all the food for $1? And so she said, look, my husband went away, didn't come back from the war. This is my last one last dollar, and I've got 4 mouths to feed. Can you find it in your heart to just this one time, please, just this one time? Okay, I'll pay you $1, and if you can give me that list, all of the food in that list, I'll be very, very grateful to you. And he said, well, do you think I'm running a charity here? This is not a food bank, you know? And so she said, but please, you know, I spent all night praying to God so that you will actually give this in. And this guy doesn't believe me. So he said, you pray? You think prayer can change my heart? And she said, look, I wrote my prayer on a piece of paper. And he said, give it to me. I'll show you whether prayer has got power or not. And he took that piece of paper, that's the prayers written on it, and he said, I'm going to put that prayer piece of paper on the way side. Okay? On the side where there's the chocolate and coffee looking thing. Okay? And I'm going to weigh all of the things that you want against that prayer list that you have. See how powerful your God is. See how strong your prayer is. And so he started to put it on the right hand side, and then he started putting all of the things on the left hand side. You know what? They just went like, still, it didn't go down. The left side didn't go down. But because by this time, you know, because he was beaten, a whole lot of people were actually watching. Okay? And it still stayed the same. So he kept on putting things on, and it still stayed. It didn't go down. And then finally, he sort of said, well, you can have whatever you want. Take it. Don't come back here. And so, you know, he sort of thought, well, this is strange. And he was just about to close the store, you see. So he closed up the store, and then he looked at the scales. There's going to be something wrong. There's going to be something wrong with the scale. And sure enough, he found that there was something wrong with the scale. But, you know what? When we pray, those who don't believe in prayer say that coincidences happen. Things happen by chance. Okay? Like this scale not working. It's just a coincidence. It just happens by chance. But you know what? In my life, whenever I've prayed, so many coincidences happen. So many things that supposedly as by chance actually happen. Okay? To me, that tells me that prayer works. Prayer is powerful. Why is prayer powerful? Who knows why prayer is powerful? Do you know? Do you know why prayer is powerful? Is it because I'm good? That's right. It's because we are talking to God, and our God is powerful. That's right. So remember that. Whenever in your life, whenever you need help, okay? God's help, that's right. It's best to get God's help. And so pray. Okay? Don't only pray like when I was a little kid, like your age. I only prayed 3 times a day. You know why? You know when I pray 3 times a day? Yeah, just before my meals. So when I'm about to eat, I say, thank you, Lord, for the food. Okay? So breakfast, lunch, dinner, and that's it. Okay? So don't be like that. No, yes, it's not. You are sleeping. I have to do it all the time.
thank you that you have reminded us that prayer is a powerful tool that you have given us. Help us to continually pray to you. Help us to remember that when we pray, you open doors. When we pray, you help us. When we pray, coincidences happen. It's not really coincidence because you actually act on our behalf. And so help us to remember that. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Okay, so go to your classes. Selamat semua. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti kembali di gereja Sedayu. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami di sini dan dinantikan kehadirannya di minggu-minggu mendatang. Kemudian hari ini adalah hari istimewa karena hari ini kita akan memberikan persembahan tahunan Golden Offering sebagai ucapan syukur atas berkat yang sudah kita terima. Persembahan ini dapat dimasukkan ke dalam amplop ataupun jemaat dapat maju ke depan untuk dimasukkan ke dalam keranjang ataupun dapat dilakukan secara online dengan diberi reference Golden Offering. Kemudian diingatkan juga ada rapat Board of Managers hari Rabu tanggal 17 Juni jam 7.30 di Hall Gereja. Kegiatan gereja yang sudah dimulai kembali yaitu Breakfast Fellowship setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Kemudian persekutuan pemuda setiap hari Sabtu jam 5 sore sudah dimulai lagi. Topik Sabtu ini adalah activating God's space, how to have spiritual conversation with people. Kemudian juga ada kegiatan lain online Bible study yang akan menggunakan Zoom pada hari Jumat jam 7.30. Topiknya adalah Healing Ministry. Apakah ini masih berlaku? Apa artinya mengurapi dengan minyak seperti yang diperintahkan dalam Yakobus 5 ayat 14. Kemudian kebaktian perjamuan kudus ini merupakan combined service akan diadakan pada tanggal hari Minggu di Majuli jam 10 pagi, dilanjutkan dengan congregational meeting untuk memanggil pendeta David Williams sebagai pendeta tetap di gereja St. Andrew berbahasa Inggris. Setelah kebaktian kita akan makan bersama, share lunch. Jemaat diharapkan membawa sesuatu untuk di-share. Kemudian persembahan secara direct credit dapat dikirim ke nomor account gereja St. Andrew yang telah tertera di slides. Juga kebaktian online dapat diakses melalui situs St. Andrew's Presbyterian Church. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, juga kebaktian ini akan diupload 2-3 jam setelah kebaktian selesai. Demikian warta pada minggu hari ini. Ini diberi kesempatan untuk memberikan salam dan Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pertama-tama untuk gereja ini, karena kami dapat berbakti dengan bebas
juga tempat ibadah yang telah Engkau sediakan kepada kami semua. Kami juga mau berterima kasih untuk gembala kami, Pendeta Yohanes Suwantika dan David Williams untuk pengajian 10 beserta keluarga mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan stamina dan juga dengan winning spirit setiap harinya. Tuhan, kami mau berterima kasih juga untuk New Zealand yang telah bebas dari COVID-19 selama 22 hari. Semua itu kami percaya ada di dalam rencana-Mu dan sesuai dengan perintah-Mu. Akan tetapi di dunia COVID-19 masih belum bisa terkendali. Tuhan tolong tangan-tangan yang bekerja untuk melawan pandemi ini, juga untuk reduce kemungkinan second wave dari COVID-19 ini. Kami juga tahu di Amerika, di Brazil, di India, dan negara-negara lainnya banyak korban dan juga yang mereka yang masih tetap harus dalam kondisi lockdown, di mana mereka juga akan merasakan dampaknya secara ekonomi. Biar Tuhan saja yang bimbing mereka, bimbing tangan-tangan di pemerintahan supaya mereka dapat mengambil keputusan dan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan memperbaiki suasana situasi yang sekarang terjadi karena COVID-19. Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu supaya kami dapat juga menjalankan kehidupan Kristiani ini dengan baik sesuai kehendak-Mu, dan juga jauhkanlah kami dari yang jahat dan dari segala bencana Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang mencari pekerjaan dan izin tinggal. Kami juga sadar bahwa banyak yang terkena dampak dari COVID-19 lagi karena mereka telah kehilangan pekerjaan buat redundant. Tuhan, tolong mereka dan pimpin mereka, beri mereka kebijaksanaan dan ajarkan mereka untuk berserah pada-Mu dan menunggu semua dan percaya semua itu hanya ada di dalam rencana. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah dan kuliah. Tuhan Yesus jaga mereka dan bimbing mereka di dalam jalan-Mu, biar mereka tetap tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, terutama di dalam kondisi saat ini dunia pendidikan yang semakin menjadi sekuler. Kami juga mengingat jemaat kami yang sudah elders, biar Tuhan saja yang menjaga mereka dan melihara mereka di dalam kesehatan, sembuhkan mereka bila mereka sakit, juga buat tangan-tangan yang merawat mereka, biar Tuhan yang memberi berkat dan juga memberi kesembuhan. Untuk New Zealand Government, Tuhan berkati Prime Minister kami Jacinda Ardern beserta kabinetnya, sehingga semua keputusan dan kebijaksanaan, terutama dalam setahun ke depan ini, kami sadar akan kesulitan yang harus kami hadapi sebagai dampak COVID-19 lagi, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan wisdom dan providence kepada mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik dan membawa New Zealand ke dalam posisi yang baik. Untuk pemerintah Indonesia, tolong jaga pemerintahan Jokowi. Di sana juga dampak COVID-19 sangat-sangat terasa, di mana banyak masyarakat kecil yang menderita akibat lockdown. Tuhan, sekali lagi Tuhan pimpin dan beri petunjuk
kepada pemimpin-pemimpin kita di Indonesia dalam hal penanganan COVID-19 ini. Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Tuhan tahu masih banyak hal yang kami ingin sampaikan, biar Tuhan saja yang memilih sesuatu yang baik. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bacaan yang kita pada siang hari ini akan terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14 dan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Korintus 12 ayat ke-7 sampai dengan ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam tubuhku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela hidup kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita percaya bahwa semua diatur sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita meredupkan hati kita sebelum mendengarkan firman dengan menunggu waktu Tuhan menambah kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali, kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ada seorang yang berdoa, dan pada pagi hari itu dia berdoa dengan kata-kata seperti ini. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini sampai saat ini saya belum marah-marah, belum menggosip, belum mengejek orang lain, belum mementingkan diri saya sendiri, belum menghadapi masalah. Tapi Bapak, sebentar lagi saya akan memerlukan bantuan-Mu, karena saya mau bangun dan keluar dari ranjang." Jadi rupanya orang ini sama sekali belum bangun, jadi masih di ranjang. Maka dari itu belum bisa menggosip, belum bisa mengejek orang lain, belum bisa marah-marah. Saudara-saudara, hari ini kita meneruskan seri khotbah kita yang berdasarkan kitab Yakobus. Dan hari ini Yakobus memberikan kita pengingatan bagaimana pentingnya kita itu berdoa, dan juga betapa besarnya kuasa doa. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, satu kenyataan dalam kehidupan kita adalah kita pasti paling sedikit satu kali, tapi biasanya lebih dari satu kali, kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi penderitaan. Maka dari itu dalam ayat 13 Yakobus berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita." Jadi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Alkitab ini adalah wahyu Tuhan. Dan Tuhan ini adalah yang menciptakan kita. Dan kalau Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan benar-benar tahu kita itu seperti apa. Dan Dia tahu bahwa kita dalam kehidupan kita pasti akan menghadapi tantangan, kesusahan, penderitaan. Maka dari itu Dia memberikan kata-kata ini kepada Yakobus. Tuhan memberikan kata-kata ini kepada Yakobus untuk memberikan jalan keluar kalau kita menghadapi penderitaan, kalau kita menghadapi kesusahan, kalau kita menghadapi tantangan. Apa yang dia katakan? Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi penderitaan, apa yang kita lakukan? Kita cari jalan keluarnya sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dengan intelek kita sendiri. Kalau saudara-saudara, saya nggak tahu ya, kalau saya sering begitu. Saya menghadapi tantangan, langsung otak saya putar-putar jalan, wah, turbo chargernya jalan langsung, ya. Pikir. Udah mentok, udah gak bisa cari jalan, udah gak tahu kemana lagi, baru ingetin ya mesti berdoa. Maka dari itu Yakobus mengatakan, kalau
penderitaan, kalau kita menghadapi kesusahan, kalau kita menghadapi tantangan, apa yang kita harus lakukan? Berdoa. Ayat 13 bisa diterjemahkan secara literal seperti ini. Ada masalah atau tantangan atau kesusahan, ada kesusahan, berdoa. Itu secara literal. Bukan kalau ada masalah cari pendeta, atau kalau ada masalah cari orang lain, atau kalau ada masalah cari suami atau istri. Bukan, berdoa. Berdoa. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, kesusahan, tantangan, ingat, yang pertama, berdoa. Bukan saya katakan kita tidak boleh cari suami atau istri atau anak atau pendeta, bukan. Tapi yang pertama apa? Berdoa. Nah, kalau kita teruskan lagi, saudara-saudara. Jadi Yakobus mengatakan berdoa. Berarti kita apa? Kita mencari Tuhan dulu dalam kesusahan kita, dalam tantangan kita. Kita bersandar kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita teruskan dalam teks kita, di sana dikatakan juga kalau kita sedang bergembira, nyanyi, bernyanyi. Yakobus di sini tidak mengatakan kita harus bernyanyi berarti nyanyi lagu-lagu pop, ya. Kalau kita yang di Indonesia lagu mungkin kalau ada yang suka lagu dangdut gitu ya. Bukan itu. Apa yang Yakobus maksud di sini adalah kita memuji Tuhan dengan puji-pujian. Jadi dengan kata lain, kalau kita bergembira, kalau kehidupan kita berjalan dengan baik, Yakobus mengatakan jangan lupakan Tuhan. Jangan hanya mengingat Tuhan kalau kita sedang mengalami kesusahan. Berdoa. Tapi kalau lagi gembira, udah lupakan Tuhan. Jangan. Yakobus mengatakan fokuskan pikiran kita dalam kesusahan, dalam kegembiraan, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dan satu lagi saudara-saudara, kalau kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan waktu kita gembira, ini adalah salah satu obatnya supaya kita jangan down. Kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesusahan, kalau kita masih terus memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan lebih diangkat oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita harus berdoa kalau kita menghadapi tantangan. Kalau kita senang, kita harus juga harus memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita teruskan lagi dalam ayat 13, kita diminta untuk berdoa sendiri, ya, berdoa. Tapi dalam ayat 14 di sana dikatakan kalau ada yang sakit, mintalah doa penatuan. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengatakan melalui Yakobus, kita memerlukan doa secara privat sendirian. Ayat 13 mengatakan berdoa. Berdoa, kita berdoa sendiri. Tapi kita juga memerlukan berdoa bersama. Maka dari itu di dalam ayat 14 Yakobus mengatakan, kalau ada yang sakit, minta doa dari penatuan. Berdoa secara individu, berdoa bersama-sama itu perlu. Maka dari itu, kalau kita datang ke dalam gedung kebaktian, kita mengadakan kebaktian ibadah, kita berdoa bersama-sama. Dan kita juga ada prayer meeting
setiap hari Rabu. Berdoa bersama-sama, jangan sendirian aja. Perlu secara individu, perlu juga secara bersama-sama. Nah, mengapa Yakobus mengatakan kita harus minta bantuan dari penatua? Perhatikan di sini tidak dikatakan minta bantuan pendeta, kan? Kita bantuan penatua. Kenapa saudara-saudara? Karena menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 28, waktu Paulus bertemu terakhir kalinya dengan penatua-penatua dari kota Efesus, dia mengatakan seperti ini. Jadi saya mendorong setiap kalian supaya menjaga diri sendiri dan menggembalakan seluruh jemaat dengan baik, karena Roh Kudus sudah menetapkan kalian sebagai penjaga dan gembala jemaat Allah, yang adalah kawanan dombanya yang sudah Dia tebus dengan darah anaknya. Perhatikan, karena Roh Kudus sudah menetapkan kalian. Siapa itu kalian? Penatua-penatua. Sebagai apa? Sebagai penjaga dan gembala jemaat Allah. Jadi saudara-saudara, penatua itu dipanggil untuk menjaga dan menggembalakan jemaat. Maka dari itu Yakobus mengatakan, mintalah bantuan doa penatua. Saudara-saudara, dalam gereja kita ini, gereja St. ini adalah gereja Presbyterian. Dan di dalam gereja Presbyterian, sistem pemerintahannya adalah ada teaching elder dan ada ruling elder. Teaching elder itu siapa? Pendeta. Saya ini teaching elder, saya juga elder. Dan ada penatua ruling elder yang membantu bersama-sama, pendeta dan ruling elder sama-sama menetapkan hal-hal yang harus ditetapkan secara spiritual di dalam gereja. Jadi saudara-saudara, kalau ada penatua yang datang visit saudara-saudara, jangan mengatakan, "Teman, tak cukup, harus didatengin sama pendeta baru." Waduh, hatinya jangan saudara-saudara. Ya, penatua, saya teaching elder. Oke? Elder itu juga penatua. Mereka ruling elder. Di dalam Alkitab dikatakan penatua dipanggil oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk menjaga dan menggembalakan jemaat. Saya dan penatua, dua-duanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam teks kita, ada dua hal yang kita harus perhatikan tentang kata sakit. Kenapa? Karena kalau kita sekarang membaca Alkitab dan kita melihat kata sakit, kita langsung pikirannya apa? Oh, penyakit itu apa sih? Penyakit itu seperti sakit kepala, ya, pilek, atau panas. Ini penyakit yang ada kuman-kumannya nih. Oke? Tapi saudara-saudara, untuk pembaca Alkitab pertama-tama, kata sakit itu atau penyakit itu lebih luas dari hanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman. Kata penyakit itu juga bisa mencakupi hal-hal spiritual, hal-hal emosional, ya. Jadi kalau kita merasa down, bagi orang yang pertama membaca Alkitab itu juga sudah dibawa kata sakit, penyakit. Kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pressure, itu pressure secara emosional atau mental, minta bantuan. Oke? Jadi kondisi
kondisi mental, fisik, emosional, dan spiritual. Itu semuanya masuk dalam hal itu. Sakit, penyakit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di sana dikatakan minta bantuan penatuan dan nanti akan disembuhkan. Jangan salah ya saudara-saudara. Jangan mempunyai pikiran setiap kali kalau didoain sama penatua dan dioleskan minyak berarti pasti harus sembuh. Bukan itu. Yakobus mengatakan kita harus meminta bantuan penatua supaya apa? Supaya kita bersama-sama berdoa. Dan kita harus ingat, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita minta supaya kita sembuh, bukan berarti kita pasti akan sembuh. Karena apa? Karena dari penyakit kita pun, dari kondisi kita pun, nama Tuhan bisa ditinggikan, nama Tuhan bisa dimuliakan. Jadi kita jangan memfokuskan pikiran kita sendiri. Semuanya hanya untuk membesarkan dan memuliakan Tuhan. Kalau dalam penderitaan kita itu membesarkan dan memuliakan nama Tuhan, kita harus mengatakan amin. Jangan kita hanya memikirkan kita diri sendiri aja. Wah, kalau saya masih tetap sakit berarti nggak amin. Tapi kalau saya disembuhkan berarti amin. Kalau saudara-saudara, kalau pengertian kita itu bahwa kalau penatua berdoa kita pasti disembuhkan, berarti yang Tuhan siapa? Kita atau Tuhan? Kita yang Tuhan kan? Berarti kita yang menentukan. Bukan itu. Di dalam kehidupan kita ini, di dalam dunia ini, siapa yang berdaulat? Bukan kita, tapi Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan kita disembuhkan atau tidak. Dalam teks kita yang dari Korintus, di sana dikatakan bahwa Paulus berdoa 3 kali. Dia menghadapi satu kondisi, kita tidak tahu kondisi itu apa, tapi kondisi itu membuat dia menderita. 3 kali dia meminta kepada Tuhan, Tuhan angkatlah, Tuhan angkatlah. Saya tanya sama saudara-saudara, apakah Paulus tidak punya iman yang kuat? Apakah Paulus orang yang jahat? Apakah Paulus itu orang yang dikutuk oleh Tuhan, maka dari itu ada penyakit? Tidak, saudara-saudara. Dia meminta kepada Tuhan 3 kali, Tuhan tidak memberikan. Dan yang indah dalam ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ini Tuhan mengatakan, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, mau dipakai dalam kelemahan kita supaya kuasa Tuhan bisa sempurna, supaya Tuhan bisa ditinggikan, supaya Tuhan bisa dimuliakan. Kalau memang kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita seharusnya mau. Jadi saudara-saudara, kalau kita sakit, kita bisa disembuhkan. Bukan kita akan disembuhkan, kita bisa disembuhkan. Berdoa. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku? Pakailah aku. Tadi di dalam warta sudah dikatakan bahwa nanti akan ada Bible study mengenai penyembuhan atau healing ministry. Saya tidak sempat untuk membahas hal itu. Ya, healing ministry itu apa? Mengoleskan dengan mengurapi dengan minyak itu apa artinya? Ya, itu saya tidak sempat membahas. Jadi kalau memang mau, silahkan ikut Bible study nanti waktu hari Jumat. Dan saudara-saudara, rupanya Yakobus ini benar-benar mengerti kalau sekarang dikatakan ayo berdoa, ya, dan kalau sakit berdoa nanti bisa disembuhkan. Rupanya pasti ada, Yakobus tahu bahwa pasti ada orang yang mengatakan, ya imanku nggak kuat, gitu ya, atau saya nggak bisa, mesti saya siapa ini? Saya kok mana bisa begitu? Maka dari itu Yakobus meneruskan dan dia mengatakan di dalam ayat 16,
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kita pasti berpikir, apakah saya benar? Apakah saya bisa? Gitu ya. Maka dari itu di dalam ayat 17 Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa. Walaupun dia tokoh Alkitab, tapi dia seorang biasa seperti kita. Dan di sana Yakobus memakai contoh Elia. Elia berdoa. Waktu Elia berdoa selama 3,5 tahun tidak ada hujan turun. Tuhan terus mengatakan pada Elia, ayo berdoa sekarang lagi untuk supaya hujan turun. Elia berdoa lagi, hujan turun. Ya, jadi saudara-saudara kalau kita lihat, hari ini kita tidak sempat membaca, tapi saya kasih PR ya saudara-saudara. Nanti waktu pulang silakan baca 1 Raja-Raja 18. 1 Raja 18 itu di sana menceritakan Elia, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia melawan nabi-nabi Baal, dan dia berdoa bagaimana. Nah, kuncinya Elia itu apa? Kenapa waktu Elia berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan, dia berdoa lagi ada hujan? Apa kuncinya? Apakah karena Elia itu dekat sama Tuhan? Apakah Elia itu imannya kuat? Apakah Elia itu orang hebat? Tidak, saudara-saudara. Kuncinya adalah di dalam teks kita di sana dikatakan Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa itu artinya dengan sungguh-sungguh? Makanya nanti silakan baca di 1 Raja 18. Tapi saya ceritakan sedikit. Ya. Waktu dia mau berdoa supaya hujan turun, saudara-saudara tahu dia berapa kali dia berdoa? Hanya 1 kali? 7 kali, saudara-saudara. Dia berdoa. Terus dia suruh pembantunya, coba lihat, lihat sana, ada apa? Gak ada apa-apa. Dia berdoa. Sampai akhirnya ke-7 kali pembantunya dibilang, itu di sana itu bisa kelihatan awan kecil sekali. Berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa bersungguh-sungguh itu berarti kita berdoa penuh dengan iman dan berkali-kali. Bukan berarti langsung kelihatan. Jadi saudara-saudara, kuncinya adalah kita berdoa bersungguh-sungguh. Kalau kita mau bisa melihat kuasa doa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan keluarga saya sendiri juga mengalami di mana kita dalam keluarga berdoa selama 10 tahun untuk satu hal. Kita berdoa terus. Akhirnya Tuhan mengabulkan. Jadi jangan 1 kali, jangan 2 kali, jangan 3 kali. Terus berdoa. Terus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya memerlukan bantuan-Mu. Tuhan saya memerlukan pertolongan-Mu. Terus berdoa. Jadi saudara-saudara, marilah kita tekun berdoa. Marilah kita ingat untuk berdoa kalau kita mengalami kesusahan, penderitaan, tantangan. Tapi kalau kita gembira, pujilah Tuhan dengan puji-pujian. Dengan kata lain, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi sakit, penyakit, minta bantuan kepada Tuhan. Berdoa juga hanya jangan sendiri saja, tapi dengan orang lain juga bersama-sama. Dan ingat, kunci kuasa doa itu bukan besarnya iman kita, bukannya berapa dekatnya kita kepada Tuhan, tapi apakah kita berdoa bersungguh-sungguh seperti Elia. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita apa yang Yakobus sampaikan pada siang hari ini. Amin. Bapa kami di surga,
Kami ingin memberi syukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh, berdoa bersama-sama dengan teman-teman kami seiman dan juga meminta bantuan penatua di gereja. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memberikan kami melalui Tuhan Yesus apa yang kami inginkan, dan Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kami untuk berdoa. Ajarkan kami terus untuk bersandar kepada Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi, dan juga ingatkan kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami panjatkan doa ini dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Marilah kita memberikan kesembahan syukur kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keralaan hatinya, jangan dengan sakit hati atau pemaksaan, sebab masing orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengangkat pujian Kidung 298 ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima. kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bawakan persembahan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Dan kami bawakan golden offering ini dan juga persembahan yang mingguan. Kiranya Engkau mau menerimanya, Engkau menguduskan, Engkau pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
berdiri, kita akan mengakhiri kajian hari ini dan kita akan mengangkat pujian Wisnu.
Pulanglah dari tempat ini dan ingatlah bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.